pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa menyampaikannya dengan baik, dengan sederhana dan mudah dimengerti. Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kami, beri penerangan sehingga kami bisa sungguh-sungguh menghayati kebenaran firman, mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan seperti yang Engkau kehendaki. Jauhkan kami dari gangguan, dari segala hal yang bisa menyebabkan perhatian kami terganggu. Engkau juga yang menghalau, menghardik segala kuasa kegelapan yang ingin mengambil kebenaran firman. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu jatuh, boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Bapa di sorga. Kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini seperti saudara bisa baca, Via Dolorosa, jalan salib bagi penebusan terbesar. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30. Injil Yohanes 19 16 sampai 30. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudaranya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam,
pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang membaca, merenungkannya, menyimpan di dalam hatinya, dan melakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Via Dolorosa itu, ini saya ambil dari internet ya. Jadi saudara juga bisa cari. Ada banyak saudara pengertian tentang ini, tetapi saya ambil yang ini karena kelihatannya ini yang buat itu orang Kristen ya. Via Dolorosa yang secara harafiah berarti jalan kesengsaraan. Menurut tradisi adalah rute di Yerusalem, di kota Yerusalem yang ditempuh Tuhan kita ketika berjalan dari tempat penghakiman Pilatus yang disebut Praetorium. Itu bisa ada dibaca di Matius 27 ayat 2 sampai 26. Kemudian dari situ menuju tempat penyalipannya di Bukit Kalvari, itu bahasa Latin, dan istilahnya Golgota ya, bahasa Latin dari istilah Golgota, Kalvari itu. Setelah penghakiman Pontius Pilatus, Tuhan Yesus disesah, dihina, dan diludahi para prajurit Romawi. Itu juga ada di Matius ditulis. Kemudian ia dipaksa membawa salibnya melalui jalan-jalan di Yerusalem sampai ke Golgota, di mana ia disalibkan. Itu tercatat juga di kisah Matius. Jadi kalau saudara membuka keempat Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ ada kisah penyalipan ya. Tetapi tidak sama mereka menyajikannya. Ada yang menyajikan dari mulai pengadilan Pontius Pilatus tadi sampai ke Golgota. Ada yang cuman agak singkat ya. Yang tadi saya ambil nats yang akan dikhotbahkan itu dari Injil Yohanes ya. Dari Injil Yohanes. Karena yang ingin menjadi tekanan saya itu mengapa harus ada peristiwa penyalipan? Mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan matinya? Dan kenapa harus ditinggikan di antara dua penjahat? Ya, seperti itu. Next, ada gambarnya. Kemudian next lagi supaya genap, ya, supaya genap. Saudara, Tuhan Yesus sedang menggenapi apa yang tertulis tentang Dia, khususnya di dalam Mazmur, ya. Mazmur 22 ayat 16 dan Mazmur 69 ayat 22. Di sana dikatakan di Mazmur 22 ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Kemudian nomor 69 ayat 22 di sana dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Saudara, kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud ya. Kira-kira jaraknya antara Daud dengan Tuhan Yesus itu ada 1000 tahun, saudara. 1000 tahun lama sekali ya. 1000 tahun bisa berapa puluh generasi itu ya. Jadi ada beda waktu, jarak yang jauh ya. Jadi ketika Daud menuliskan ini ya, makanya Alkitab itu dikatakan firman Allah, karena memang ditulis oleh manusia tetapi diilhamkan oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang memberi inspirasi kepada setiap penulis Alkitab, sehingga tidak mungkin salah, saudara ya. Sebetulnya apa sih yang dilihat Daud ketika Daud menulis Mazmur ini ya? Tadi kan ada ayat yang mengatakan jubahnya dibagi-bagi toh. Terus ada prajurit bilang, jangan dirobek atau dibagi 4, mendingan kita buang undi. Siapa yang dapat katanya. Jadi bisa dapat utuh. Saudara, itu bukan settingan ya, bukan rekayasa, tetapi memang seperti itu kejadiannya.
Murid-murid yang tulis kisah penyaliban Tuhan Yesus. Ada saksi-saksi mata yang banyak di situ, ya, yang melihat bahwa serdadu-serdadu itu, pengawal-pengawal itu memang membagi-bagi bajunya dan jubahnya. Kemudian dicatat juga jubahnya itu dibagi dengan cara membuang undi. Nah, sebetulnya itu juga ada, saudara, di Mazmur. Coba kita lihat sejenak Mazmur 22 ayat 19 ya. Mazmur 22 ayat 19. Di sana tidak saya cantumkan di slide ini, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa di Mazmur 22 dicatat juga itu. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Kenapa bisa tepat seperti itu, saudara? Kejadian 1000 tahun yang lalu, penulis Mazmur menulis 1000 tahun yang lalu, tetapi digenapi oleh Tuhan Yesus, saudara. Sebenarnya saya ingin menunjukkan lebih banyak lagi bukti-bukti, saudara. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah Mazmur 22 ya. Di situ ada tentang penjahat juga ya. Dia ditinggikan di antara dua penjahat. Disalibkan itu kan berarti ditinggikan, saudara, di antara dua penjahat. Itu ditulis juga di dalam kitab Mazmur, saudara. Kenapa ada banyak perjanjian lama yang menulis kisah penyaliban itu, yang 1000 tahun kemudian baru digenapi, saudara? Karena Tuhan Yesus sedang menggenapi peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh perjanjian lama, yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Mengapa terjadi peristiwa penyaliban? Mengapa Mesias harus menderita? Mengapa diberi minum anggur asam? Tadi ada ya, diberi minum anggur asam. Itu juga dicatat oleh kitab Mazmur. Tuhan Yesus menggenapi semua nubuatan PL tentang Dia. Berarti itu bukan kebetulan, saudara. Bukan kebetulan, tetapi semua sudah ada di dalam rencana Allah. Allah kita adalah Allah yang punya rencana, bukan asal menciptakan segala sesuatu tetapi tidak punya arah tujuan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang punya rencana, Allah yang tahu maksud-maksudnya, tujuan-tujuannya, dan segala hal tentang Yesus Kristus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh hamba-hambanya, oleh para nabi. Saudara, itu semua digenapi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu manusia biasa, cuman salah satu dari nabi, kenapa disembah? Saudara, adakah yang seperti Tuhan Yesus? Pertanyaannya, adakah yang seperti Tuhan Yesus? Lahir di Bethlehem, itu juga sudah dibicarakan di perjanjian lama. Disebutkan Bethlehem, bukan di mana-mana, di Bethlehem. Lahirnya dari seorang gadis yang belum pernah menikah, yang akan mengandung. Jadi Tuhan Yesus bukan karena keturunan manusia, ada suami istri atau laki perempuan menikah kemudian punya anak, bukan. Tetapi Tuhan Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan yang belum bersuami atau belum menikah, artinya seorang gadis. Itu juga sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Kalau saudara baca nanti di Yesaya 7 ya, Yesaya 7 ayat 14, di situ dinubuatkan seorang anak gadis akan mengandung ya, seperti itu. Saudara, ini bukan kebetulan, saudara, bukan kebetulan, tetapi memang Tuhan datang ke dunia ini ingin menggenapi apa yang tertulis tentang Dia. Tuhan Yesus menempuh jalan penderitaan via dolorosa sampai mati di atas kayu salib. Saudara, kalau tadi ada petunjuk ya di Mazmur, ini Tuhan Yesus disesah, didera dan sebagainya. Itu kalau paling bagus bagi orang Kristen baca, saudara, keempat Injil ya. Jadi apa yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, baca, renungkan, saudara, renungkan dan dihayati, bukan asal baca ya.
Saya berulang kali baca, saudara. Bisa menghayati ya bagaimana Tuhan Yesus itu begitu menderita, saudara. Bayangkan waktu diadili ya, Pilatus menawarkan pembebasan karena Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi bangsa Israel bersama dengan para pemimpinnya, tokoh-tokoh agama di situ seperti kerasukan, mereka begitu histeris, teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa mengubah pikiran mereka, saudara. Mereka ingin Tuhan Yesus mati aja, disalibkan aja, ya. Pontius Pilatus sudah menjelaskan, tidak menemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati, tetapi mereka makin teriak nih. Kemudian Pontius Pilatus menawarkan pilihan, pilih bagi kamu siapa yang mau dibebaskan. Ya, karena pada waktu hari perayaan Paskah itu akan ada penawarannya, seperti reward yang ditawarkan pemerintah penjajah waktu itu, pemerintah Romawi kepada orang-orang Yahudi. Ditawarkan mau bebaskan yang namanya Yesus ini atau Barnabas, ya, Barabas, penjahat yang begitu besar kejahatannya, ya. Tetapi mereka memilih Yesus yang disalibkan, saudara. Ya, saudara, maka terjadilah peristiwa penyaliban, saudara. Itu sudah dicatat di dalam perjanjian lama. Sampai mati di atas kayu salib. Bukan berarti Tuhan Yesus lemah, ya. Bukan karena Tuhan Yesus lemah, kalah, ditangkap, disiksa, dianiaya, enggak ngelawan. Bukan karena dia tidak punya kekuatan, bukan karena dia kalah, saudara. Tetapi memang itulah tugas atau misi yang harus dilakukannya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan satu misi, menyelamatkan isi dunia ini. Makanya ada ayat yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, diutus datang ke dunia ini untuk menebus orang-orang yang berdosa, isi dunia ini, ya. Jadi Tuhan Yesus bukan lemah, bukan kalah, tetapi karena memang itu tugas yang harus dilakukannya. Di dalam Yohanes 10 ayat 17-18 Tuhan Yesus mengatakan begini, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus bukan karena lemah kalah, tetapi memang dia secara rela menyerahkan nyawanya. Karena itulah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi Tuhan Yesus menggenapi segala nubuatan perjanjian lama, ya. Kemudian ketika di atas kayu salib yang tadi dikatakan diberi anggur asam, ya, Tuhan Yesus kemudian setelah minum anggur asam itu mengatakan, sudah selesai, sudah selesai. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai? Apanya yang sudah selesai? Apanya yang sudah selesai? Segala sesuatu yang harus Tuhan Yesus kerjakan di dunia ini untuk menyelamatkan atau menebus manusia dari dosa, dari mulai datang ke dunia ini sebagai manusia sampai mati di atas kayu salib, itu sudah lengkap, tuntas. Karena kalau belum mati, belum ada penebusan. Ya. Kalau belum ada penumpahan darah, belum ada penebusan. Dosa itu hanya selesai dengan cara hukuman dijalankan. Selama hukuman tidak dijalankan, tidak selesai. Kalau ada orang berdosa, saudara, misalnya perampok atau pembunuh, kalau perampok pembunuh ini belum dihukum,
Sampai kapanpun nggak selesai, tidak selesai, masih tertunda terus kasus ya yang belum tuntas. Kalau penjahat ini dihukum baru selesai, ya baru selesai. Saudara, itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus. Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib. Dari mulai dianiaya, dihina, diolok-olok, diludahi, sampai naik di atas kayu salib. Di atas kayu salib masih diolok-olok, saudara. Ya. Hei, engkau yang ingin menyelamatkan orang lain, coba selamatkan dirimu sendiri. Gitu. Di atas kayu salib sudah tergantung lemah ya. Saudara bayangkan, itu jalan Via Dolorosa itu diperkirakan sekitar 600 meter ya, setengah kilo lebih, saudara, setengah kilo lebih. Itu dalam keadaan memikul salib ya, yang berat, kemudian penuh luka ya, penuh luka, bekas didera, dicambuk. Ada yang mengatakan cambuk yang digunakan di zaman Romawi itu ujungnya ada besi ya, besi pengait. Jadi ketika dicambuk itu, ketika ditarik lagi itu akan mengait dagingnya, daging-daging seperti dicabik-cabik begitu ya. Biasanya hukuman cambuk itu 39 kali ya, didera itu 39 kali, 40 kurang 1 pukulan ya. Jadi seperti itu. Saudara bayangkan, darah mengalir terus, mikul salib, jalan tertati-tati. Pernah jatuh juga, ada yang mengatakan ada titik di Via Dolorosa itu tempat Tuhan Yesus jatuh ya, jatuh tertimpa kayu salibnya. Bayangkan sudah menderita sampai di atas Golgota disalibkan, masih diejek, diolok-olok, saudara. Dia mengatakan, aku haus, kasih minum anggur asam ya. Anggur yang seperti racun itu ya. Kemudian mati. Sesudah minum anggur asam itu, maka Tuhan Yesus menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Sebelumnya Tuhan mengatakan sudah selesai. Sebelum menyerahkan nyawanya, Tuhan mengatakan sudah selesai. Itulah semua yang dilakukan Tuhan Yesus untuk dosa manusia. Untuk dosa manusia, untuk saudara-saudara dan saya. Makanya ketika kita memperingati Jumat Agung, kita harus kembali mengenang ya, mengenang betapa menderita sengsara sampai mati di atas kayu salib. Makanya perjamuan kudus itu, makan roti dan minum anggur itu peringatan bagi pengorbanannya ya. Roti melambangkan tubuhnya yang sudah dicabik-cabik, dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa, bagi penebusan dosa. Darahnya dicurahkan untuk mencuci dosa manusia. Saudara, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan kebetulan datang ke dunia ini, tetapi dengan tepat, dengan akurat menggenapi segala yang sudah dinubuatkan. Adakah yang seperti Tuhan Yesus? Bukan hanya itu, saudara, tetapi Tuhan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib dan tidak ada apa-apa lagi, tetapi dia bangkit ya. Itu yang nanti kita akan peringati. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Digambarkan di dalam Alkitab itu, penebusan dosa itu ditunjukkan dengan kegiatan membeli ya, seperti orang membeli di pasar. Dalam hal ini pasar dosa. Saudara, ada ayat yang mengatakan kita semua orang berdosa itu terjual di bawah kuasa dosa. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 7. Kita ini semua terjual di bawah kuasa dosa, saudara. Sepertinya kita ini ada di pasar dosa, dan kemudian ada seorang tuan yang datang dan membeli. Nah, itu
ilustrasikan seperti itu ya. Konsep ini dibangun dari istilah dalam Perjanjian Baru. Salah satu istilah tersebut ialah agorazo, saudara. Kalau yang sering datang PA, saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Agorazo itu bahasa Yunani yang artinya membeli atau membayar atau menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran bagi sesuatu barang lainnya ya. Misalnya di Matius 13 ayat 44. Tidak usah dibuka, saya ingin beritahu aja. Matius 13 ayat 44 itu ada seorang ya menemukan ladang, kemudian ketika dia menggali ladang itu dia menemukan harta karun, saudara. Kemudian cepat-cepat dia tutup lagi, dia lari dan jual semua hartanya. Segala harta yang dia punya dia jual, dia belikan ladang itu, saudara. Nah, itu ada istilah membeli ya, agorazo, menukarkan apa yang sudah dia jual untuk membeli ladang yang ada harta karunnya itu, saudara. Itu pemakaian biasa, saudara. Tetapi dalam konteks penebusan dosa dipakailah istilah keselamatan manusia ya. Istilah ini berarti pemberian sesuatu harga yang setimpal dengan dosa kita agar bisa ditebus. Dosa manusia tidak bisa ditebus dengan uang, saudara. Tidak bisa ditebus dengan emas ya. Dikasih emas 1 gunung pun tidak bisa menebus dosa kita. Yang bisa apa? Orang berdosa itu harus dibinasakan ya. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Dia Allah yang kudus, tidak ada kompromi, tidak bisa bersatu dengan dosa sekecil atau sedikit apapun ya. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Mati, dosa itu harus mati. Makanya Tuhan Yesus mati, ganti dosa kita. Harusnya kita yang mati, dibinasakan. Tetapi Tuhan Yesus dengan penderitaan, dengan bercucuran air mata dan darah, keringat yang seperti butiran darah, sampai di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang dipakai istilah menebus itu agorazo, saudara. Jadi menukar ya. Hukuman yang harusnya setiap orang berdosa tanggung digantikan oleh Tuhan Yesus ya. Dia yang menanggung hukuman dosa kita. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, dengan iman percaya kepada Dia, kita itu ikut Dia mati dan bangkit. Kalau Dia mati, kita juga artinya ketika kita percaya, kita mati bersama dengan Dia. Mati untuk apa? Untuk dosa. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, kita juga bangkit bersama dengan Dia. Itu maknanya menyerahkan hidup atau percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Mari kita membuka firman Tuhan di Wahyu 5 ayat 9. Tebusan itu dengan darah Yesus, dibeli bagi Allah ya. Mari kita buka ayatnya. Wahyu 5 ayat 9. Itu di situ ada dipakai kata agorazo tadi ya, agorazo tadi. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu bagi seluruh dunia ini ya. Pengorbanannya di atas kayu salib bagi seluruh dunia, dari suku bangsa apapun, dari mana asalnya, setiap bangsa, suku bangsa terbuka pengampunan dosa. Ketika Tuhan Yesus mati bagi dosa isi dunia ini, berarti terbuka pengampunan dosa bagi siapapun. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian ada pemakaian juga istilah agorazo itu di 2 Petrus 2. Itu bagi guru-guru palsu ya.
Jadi Tuhan Yesus juga berlaku bagi orang berdosa seperti apapun ya, entah mereka penyesat, pembunuh, perampok, pezina. Ketika bertobat, menyerahkan hidup, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dosanya diampuni, saudara. Dan tujuan dari penebusan dosa itu, saudara, itu 1 Korintus 6, 19, 20. 1 Korintus 6, 19, 20. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Mungkin ayat ini harus direnungkan, saudara, ya. Dan kamu bukan milik kamu sendiri, saudara, mungkin harus diucapkan di dalam hati ya. Henry, kamu itu bukan milik kamu sendiri, tetapi milik Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya harus bilang begitu, saudara. Siapapun nama saudara, sebut saja, Henry, kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Kalau enggak, kita jarang merenungkan, saudara, ya. Bisa hidup semaunya. Apa yang saya mau saya lakukan, tidak peduli, ya. Semau gue, makanya ada istilah semau gue. Apapun yang saya mau, saya lakukan, ya. Tuhan setuju tidak setuju, saya tidak tahu. Nah, itu artinya tidak mengerti, ya, makna penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa bukan milik kamu sendiri? Ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli agoraso, dan harganya telah lunas dibayar. Harganya sudah lunas dibayar oleh kematian Tuhan di atas kayu salib. Karena itu, nah, ini maksud Tuhan, saudara. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Maksud saudara diselamatkan itu supaya bisa memuliakan Allah dengan tubuhmu atau dengan hidupmu, ya, seperti itu. Saudara, sudah berapa kali saudara memperingati Jumat Agung? Ini yang keberapa, saudara? Permisi tanya, baru pertama kali? Atau udah ke sekian puluh kali, Pak? Ya. Kalau saudara sudah menjadi Kristen 10 tahun, berarti ini yang ke-11 ya, memperingati Jumat Agung. Sudah berapa kali, saudara?